Dalam sebuah acara malam aman 1 jam bersama Gus Dur, Jaya Suprana bertanya kepada Gus Dur, berapa besar dana yang akan ia sumbangkan pada lembaga Rumah Sahabat Anak Puspita. Gus Dur spontan menjawab dengan mantap, 50 juta rupiah. Namun beberapa waktu kemudian panitia datanglah ke Ciganjur untuk menanyakan sumbangan. Lalu Gus Dur menjawab dengan ringan apa yang pernah dia janjikan. Loh, namanya kan acara 1 jam bersama Gus Dur, jadi aku pun janji hanya bercanda. Nah, kira-kira begitulah. Semua melongo dan kita yang datang kecut semua. Gus Dur memang unik. Ia manusia multidimensi penuh karisma yang diyakini sebagian umat sebagai pemilik indera keenam, yang kemudian mampu melihat hal-hal yang tak mampu dilihat mata orang biasa. Berbagai fatwa atau nasihat yang kerap ia lontarkan dalam bentuk jokes atau bercanda yang memancing gelak tawa justru kian mengukuhkan dirinya sebagai seorang ulama besar. Bahkan dia pernah menyatakan saat terpilih menjadi presiden, saya ini jadi presiden barangkali satu-satunya yang nggak keluar uang sepeser pun, hanya modal dengkul, itu pun dengkulnya Amin Rais. Jadi sebetulnya dia sudah melihat ke depan. Hari ini kita tidak bisa menghindar dari biaya politik yang begitu tinggi untuk menjadi anggota legislatif, bupati, wali kota, gubernur, apalagi menjadi presiden. Jadi menurut Gus Dur, hari-hari ini kita tidak cukup memiliki popularitas, kapasitas, kapabilitas, loyalitas tanpa adanya isi tas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil Ketua MPR, hadir Pak Basara, Pak Muzani, Pak Kiai Hidayat Wahid, Pak Fadel, Pak Jajilul, dan seluruh kawan-kawan yang telah berjuang bersama-sama selama 5 tahun. Sungguh Bu Sinta, tanpa peran dari beliau-beliau selama memimpin MPR ini, tidak mungkin kita semua berada di ruangan ini. Alhamdulillah kita selama 5 tahun mengedepankan nilai-nilai kebangsaan kita, menjunjung tinggi nilai-nilai kenegarawanan. Dan acara hari ini sesungguhnya adalah peran besar dari fraksi PKB di MPR yang tentu saja dipimpin oleh Pak Jajilul, tentu tidak bisa jalan tanpa perintah ketua umumnya. Yang saya hormati pimpinan DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir pada hari ini, terima kasih atas kehadirannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sebagian besar saya kenal wajah-wajahnya, apalagi sering muncul di TV. Kemudian pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pimpinan fraksi Partai Golkar, dan pimpinan fraksi dari PDIP, dan kawan-kawan fraksi lain yang hadir pada hari ini. Kemudian saya lihat juga ada Menteri Tenaga Kerja Dr. Ida Fauziah MSI. Kemudian yang saya hormati juga Menteri Hukum dan HAM yang hari ini diwakili oleh Kepala Badan Pengembangan SDM Insinyur Rajilu MSI. Kemudian keluarga besar Ibu Sinta Nuriyah, keluarga besar Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang pada kesempatan ini dihadir langsung
oleh Ibu Negara, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, beserta segenap keluarga. Ada Alisa Wahid, ada Yeni Wahid, ada Anita Wahid, ada Inaya Wahid, ada Dohir Farisi, ada Azza, Maika, Kiai Haji Dr. Uman, Wahid Asim, Firi Wahid, ada Kusuma Wijaya. Juga didampingi oleh teman-teman perjuangan Gus Dur, ada Pak Dahlan Iskan, ada Profesor Mahfud, ada Profesor Jimli, ada Romo Magnis, ada Dr. Haji Ali Shihab, ada Kiai Haji A.S. Hikam, ada Imron Hamid, ada Anissa Sakur, ada Sastro Ngatawi, ada Ahmad Zainul Hamdi, ada Rocky Gerung, ada Adi Masardi, ada Safik Ali, ada Priyo Sambada, ada Ira Sulistia, ada Robertus Robert, ada Pasang Haro Raja Gugu, ada Kiai Haji Manur Hidayat, ada Kiai Haji Robikun, dan saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kalau sebut sampai pagi besok. Dan pimpinan badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal dalam pagi ini, tentu kita masih ingat ciri khas Gus Dur. Gitu aja kok repot tadi. Nah, inilah memori yang tidak bisa lepas dari pikiran kita mengenang beliau sebagai presiden kita. Saya ingin memutarkan sebuah film dokumenter atau video yang barangkali dapat menggugah memori kolektif kita mengenang beliau. Dan kita juga tahu, itulah kelebihan beliau, bagaimana dia melihat jauh ke depan, siapa yang akan memimpin hari ini, beliau sudah ucapkan beberapa puluh tahun yang lalu. Silakan diputar. Siapa tokoh yang Anda anggap pantas untuk memimpin bangsa ini ke depan? Lebih dulu tanyalah, apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Saya dapat informasi katanya Anda dipaksa oleh paman. Paman siapa? Jadi Saya punya paman. Nanti dulu. Bu Sinta, apa sifat-sifat Gus Dur yang paling menyenangkan buat Anda? Gus Dur, ada satu misteri yang Anda harus ungkapkan pada kesempatan ini, yaitu katanya kalau Gus Dur tidur, kita ngobrol, kita diskusi, Gus Dur bangun langsung nyambung. Apa betul itu, Gus? Saya dengarkan apa kata terakhir yang saya ingat ya. Nah, tentu mereka belum bicara jauh dari situ aja, Mas. Jadi kalau itu saya, wah, disangkanya saya dengar. Nah, sekarang ada 4 nih Gus yang disebut-sebut sebagai ya kandidat terkuat ya. Ada Pak SBY sekarang, kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyaklah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari video ini saya ingin menggambarkan kepada kita semua yang hadir bahwa kelebihan Gus Dur yang kita sangka tidur tidak selalu mendengar, ternyata itulah jawaban teka-teki yang selama ini kita pikir Gus Dur itu mendengar walaupun tidur, ternyata ujungnya saja. Artinya apa? Itu trik ilmu yang kita juga harus pelajari. Kemudian yang ketiga, melihat jauh ke depan yang tidak bisa dilihat oleh mata
manusia biasa, mata hati manusia biasa. Dia buktikan hari ini Prabowo Subianto terwujud menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8 yang sudah dilihat Gus Dur beberapa puluh tahun yang lalu. Hadirin yang saya muliakan, acara yang kita selenggarakan pada hari ini melengkapi serangkaian agenda silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR bersama keluarga besar para mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden pada masanya. Sebelumnya kita sudah bertemu dengan keluarga besar Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu keluarga besar Bung Karno, dan kemudian kita sudah bertemu dengan keluarga besar Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu keluarga besar Pak Harto, dan hari ini kita bertemu dengan keluarga besar dan teman-teman perjuangan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Silaturahmi kebangsaan ini diselenggarakan dalam rangka membangun dan menghidupkan kembali paradigma kehidupan kebangsaan kita yang mengedepankan semangat kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kearifan budaya bangsa. Bangsa kita bukan bangsa penendam. Dan hari ini juga sekaligus mengimplementasikan dari visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat. Hadirin yang saya muliakan, pimpinan MPR telah menerima surat dari fraksi Kebangkitan Bangsa nomor 82 2024 yang substansinya adalah mengusulkan pengkajian kembali pasal 1 TAP MPR nomor 2 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan tindakan administratif sebagai penegasan bahwa TAP MPR nomor 2 /MPR 2001 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini penting dalam kerangka pemulihan nama baik Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Menyikapi surat fraksi Kebangkitan Bangsa MPR tersebut, pimpinan MPR telah menunaikan tugas konstitusionalnya dengan mengikuti peraturan yang ada pada kita bahas dalam rapat pimpinan, lalu kita bawa ke rapat gabungan, dan kita pertegas di sidang paripurna kemarin. Di mana kita menegaskan bahwa apa yang diminta oleh fraksi Kebangkitan Bangsa sebagaimana yang telah dibacakan oleh PLT Sekretariat Jenderal MPR Ibu Siti Fauziah tadi. Merujuk pada ketentuan pasal 6 TAP MPR nomor 1 /MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan MPR tahun 1960 hingga 2002 bahwa TAP MPR nomor 2 /MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah TAP MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat emalah atau final telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Jadi dengan demikian kami hanya mempertegas bahwa TAP MPR yang dikenakan pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid kita nyatakan, kita tegaskan tidak berlaku lagi. Dengan demikian pimpinan MPR melalui surat kepada fraksi Kebangkitan Bangsa MPR menegaskan bahwa TAP MPR nomor 2 /MPR 2001 kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi, oleh karenanya seluruh implikasi hukum yang terkait menjadi gugur dengan sendirinya. Mudah-mudahan saja dengan penegasan ini kita mengusulkan kembali kepada pemerintah baik yang hari ini maupun yang datang untuk beliau dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Sebagai penegasan daripada sikap kita tersebut sudah tercermin dari pandangan akhir fraksi dan kelompok DPD RI telah disampaikan dalam pidato
penutupan masa sidang akhir masa jabatan 2019-2024 pada tanggal 25 September 2024 yang lalu. Hadirin yang saya muliakan, kita mengenal sosok Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita sebut Gus Dur sebagai tokoh agama atau ulama dan tokoh bangsa yang humoris. Mungkin beliau adalah presiden terlucu yang pernah kita miliki. Namun dalam konteks keindonesiaan, menjadi ulama dan tokoh bangsa yang humoris memiliki makna yang strategis dan substansial. Mengapa? Sebagai ulama, Gus Dur menjadikan humor sebagai pembungkus pesan-pesan moral, menjadikan ajaran dan dogma agama dengan bahasa yang lebih cair, jauh dari kesan kaku, dan langsung masuk ke bawah sadar yang mendengarkan. Di tangan Gus Dur, ajaran tentang moralitas dan spiritualitas disampaikan melalui bahasa yang universal, yang lebih mudah diterima dan dicerna tanpa menghilangkan esensi, makna, dan pesan yang tersirat di dalamnya. Sebagai tokoh bangsa, Gus Dur menjadikan humor sebagai sarana untuk menyampaikan kritik tajam dan pesan yang menohok. Kalau sekarang diganti dengan pantun, pesan-pesan yang menohok ya. Tapi ketika Gus Dur sampaikan dengan humor, akan terasa pahit dan getir bagi yang disasar, tetapi begitu relevan dan kontekstual bagi masyarakat yang terwakili aspirasinya. Ketika kritik disampaikan dengan cara-cara yang konvensional sudah terlalu biasa, maka humor menjadi cara yang luar biasa untuk menyampaikan pesan serius tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Gus Dur juga sukses mentransformasikan bahasa politik menjadi narasi yang lebih membumi dan tidak lagi menjadi bahasa langit. Tidak jarang Gus Dur menjadikan dirinya sendiri sebagai objek anekdot. Ini adalah cerminan bahwa Gus Dur adalah sosok yang manusiawi, tidak anti kritik dan egaliter, menempatkan dirinya sejajar dan menjadi bagian dari masyarakat luas. Gus Dur tidak menjadikan ketokohannya sebagai justifikasi untuk menempatkan dirinya di atas menara gading yang sulit dijangkau khalayak. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat cerita tentang Gus Dur dan sopir Metro Mini. Mungkin masih ada yang ingat, tapi saya mereview kembali. Di pintu akhirat, seorang malaikat menanyai seorang supir Metro Mini, "Apa kerjamu selama ini di dunia?" Tanya malaikat itu. "Saya supir Metro Mini, wahai malaikat," jawab si supir Metro Mini. Lalu malaikat memberikan kamar yang sangat mewah untuk sopir Metro Mini tersebut. Lalu datanglah Gus Dur dengan dituntun ajudannya yang setia. "Apa kerjamu di dunia?" tanya malaikat kepada Gus Dur. Gus Dur menjawab dengan tegas, "Saya presiden dan juga juru dakwah." Lalu malaikat memberikan kamar yang kecil dan sangat sederhana. Melihat itu Gus Dur protes keras, "Hei malaikat, kenapa kok saya dikasih kamar yang kecil? Saya kan presiden, juru dakwah harusnya mendapat kamar yang lebih besar dan tidak lebih rendah dari seorang supir Metro Mini." Dengan tenang, malaikat itu lalu menjawab, "Begini, Pak Gus Dur, pada saat Anda ceramah, Anda membuat orang semua ngantuk dan tertidur, sehingga melupakan Tuhan. Sedangkan supir Metro Mini mengemudi dengan ngebut, membuat orang berdoa dan mengingat Tuhan." Itulah kira-kira joke-joke Gus Dur yang sangat menggelitik kita. Barangkali ini juga sempat ditanyakan kepada Menteri Pertahanan ketika itu, Pak Mahfud MD, Profesor. "Gus, ini saya menjadi Menteri Pertahanan," kata
Profesor Mahfud MD. Tidak, kamu Menteri Pertahanan. Waduh, saya nggak bisa, Gus. Saya nggak sanggup. Kalau Menteri Pertahanan, oke. Saya kira ini Menteri Pertanahan katanya. Oh, saya jadi presiden nggak punya pengalaman. Kamu apalagi profesor, harusnya bisa jadi Menteri Pertahanan. Saudara sekalian yang saya muliakan, tentu saja kita mengenal Gus Dur tidak hanya karena kelucuannya. Gus Dur juga memiliki wawasan yang luas sebagai seorang intelektual. Gus Dur memiliki pandangan jauh ke depan, visioner, dan kadangkala sulit dipahami oleh pemikiran yang konservatif karena mungkin terlalu maju dan melampaui konseptualitas pada zamannya. Meskipun ini mohon maaf, memiliki keterbatasan pada penglihatan fisik, namun Gus Dur memiliki ketajaman mata hati dan mampu membaca tanda-tanda zaman. Banyak atribut positif yang disematkan orang pada diri Gus Dur. Namun yang paling menonjol dan yang menjadi legasi besar bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah keberpihakannya pada kelompok minoritas. Gus Dur adalah ikon kesetaraan yang begitu menjunjung tinggi toleransi, mengedepankan sikap inklusivitas atau merangkul semua kalangan dan menempatkan manusia pada kemanusiaannya. Komitmennya untuk menyimbangkan harmoni sosial di tengah pluralitas Indonesia tidak pernah kita ragukan. Bagi bangsa Indonesia yang begitu kaya akan keberagaman, menempatkan dan memaknai pluralisme sebagai fakta sosiologis, antropologis, dan fitrah kebangsaan sebagaimana tercermin pada pemikiran, sikap, dan kebijakan Gus Dur adalah warisan yang wajib kita jaga dan kita lestarikan sebagai jiwa bangsa. Dan cara terbaik melestarikannya adalah dengan mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam usia yang ke-79 tahun, Indonesia memiliki 7 presiden yang mendapatkan julukan berdasarkan pada pencapaian masing-masing. Jika Presiden Soekarno kita kenal sebagai Bapak Proklamator, Presiden Soeharto Bapak Pembangunan, Presiden Habibie Bapak Teknologi, Presiden Megawati Ibu Penegak Konstitusi, Presiden SBY Bapak Perdamaian, dan Presiden Jokowi Bapak Infrastruktur, maka Gus Dur adalah Bapak Pluralisme. Keberpihakan Gus Dur pada pluralisme tidaklah terlepas dari komitmen kuatnya untuk menegakkan supremasi demokrasi yang berbasis pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Bagi Gus Dur, memajukan demokrasi haruslah dalam satu tarikan napas dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan atau humanisme dan perjuangan untuk mewujudkan rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mungkin kalau Gus Dur masih hidup melihat perkembangan hari ini yang tentu saja menjadi PR presiden akan datang untuk memperbaiki nilai-nilai yang selama ini sudah memudar, ya. Di mana hukum yang tadinya ditujukan untuk menegakkan keadilan kemudian dijadikan seni untuk membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Dan kita harus kembalikan lagi bahwa politik adalah ilmu untuk menegakkan konstitusi, memberikan negara yang berkemakmuran, adil, merata, dan demokratis. Bukan politik dijadikan sebagai ilmu yang memungkinkan yang tidak mungkin, tidak mungkinkan yang mungkin. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sampai titik ini rasanya kita dapat bersepakat. Begitu besar jasa-jasa Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial. Dan dengan adanya penegasan surat dari pimpinan MPR yang didukung oleh pandangan umum fraksi dan kelompok DPD pada sidang akhir masa jabatan MPR yang lalu, telah ada ketegasan
bahwa TAP MPR nomor 2/MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Oleh karenanya, tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintahan hari ini maupun tahun yang akan datang untuk mendapatkan sekali lagi anugerah gelar pahlawan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta selaras dengan martabat kemanusiaan, jasa-jasa dan pengabdiannya pada bangsa dan negara. Pimpinan MPR selanjutnya nanti akan menyerahkan secara resmi surat jawaban kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR dan sekaligus dokumen tersebut kita kirimkan kepada keluarga besar mantan atau kita serahkan kepada keluarga besar mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian kita kirimkan juga pada Ketua DPR, Ketua MA, dan Jaksa Agung. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan MPR yang senantiasa mengedepankan sikap kenegarawan dan semangat gotong royong dalam melaksanakan berbagai tugas konstitusional selama 5 tahun. Terima kasih kepada Pak Basara, Pak Muzani, Pak Hidayat Wahid, Pak Fadel, Pak Jajilul, dan semua pimpinan MPR yang sepertinya hadir pada hari ini, tapi ada beberapa tugas ke daerah dari tugas partainya, maka menunjukkan salam pada keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga silaturahmi kebangsaan ini menjadi penguat ikatan soliditas kebangsaan di antara sesama anak bangsa dan nilai-nilai kearifan dalam gagasan rekonsiliasi nasional menjadi semakin kolektif dan jiwa bangsa kita menjadi lebih hebat lagi. Sekaligus menegaskan kita bukan bangsa penendang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MPR Dr. Haji Bambang Susatyo dan para pimpinan MPR serta segenap anggota MPR yang telah hadir, para ketua dan anggota fraksi, para tokoh masyarakat, kawan-kawan media, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, izinkan kami, keluarga Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk menyampaikan apresiasi atas langkah MPR untuk mencabut TAP MPR nomor 2/MPR/2001. Selama ini TAP MPR tersebut menjadi ganjalan besar bagi kami keluarga Gus Dur dan masyarakat Indonesia lainnya. TAP MPR tersebut telah menjadi keputusan yang seolah menempatkan Gus Dur sebagai seorang pelanggar konstitusi tanpa kami bisa melakukan banding. Seperti tali mati yang tidak pernah bisa kami buka simpulnya, beban yang perlu kami panggul sampai hari ini. Walaupun dengan lahirnya TAP nomor 1/MPR/2023 mengenai peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. TAP MPR nomor 2/MPR/2001 secara otomatis tidak berlaku, namun pada kenyataannya ia masih dipakai sebagai rujukan oleh pemerintah untuk banyak hal. Salah satunya adalah
kaitan kurikulum sejarah yang dipelajari anak-anak di sekolah. Karenanya, pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan nanti. Kami paham pencabutan TAP MPR tersebut bersama dengan TAP yang MPR yang menjerat Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto dimaksudkan sebagai langkah untuk melakukan rekonsiliasi nasional, suatu yang diperjuangkan pula oleh Gus Dur ketika memimpin bangsa hingga akhir hayatnya. Namun, kami berpandangan bahwa rekonsiliasi tetap harus berdasar prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan, bukan sekedar basa-basi politik semata. Kami berharap rekonsiliasi ini dapat berjalan sebagaimana terjadi di Afrika Selatan semasa Nelson Mandela maupun yang terjadi di Timor Leste pada kemerdekaannya. Maka kami keluarga Gus Dur menyambut proses rekonsiliasi ini dengan catatan dilakukan tidak dengan setengah hati. Dalam konteks Gus Dur, perlu ada pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Banyak ahli hukum tata negara yang bisa bersaksi bahwa Gus Dur telah mengalami apa yang dinamakan sebagai kudeta parlementer, sebuah kerancuan proses politik, mengingat Indonesia tidak menganut sistem demokrasi parlementer namun menganut sistem presidensial. Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Gus Dur melalui prosedur yang salah dan saling tabrak, dan sampai detik ini tidak ada satupun dari tuduhan tersebut yang terbukti. Bagi kami, yang paling menyakitkan adalah tuduhan seolah Gus Dur telah melakukan tindakan korupsi. Semua orang yang mengenal Gus Dur, dan saya rasa di ruangan ini banyak sekali orang yang pernah secara langsung berinteraksi dengan Gus Dur, bisa bersaksi tentang kesederhanaan Gus Dur. Sampai akhir hayatnya, Gus Dur tidak pernah menumpuk harta benda. Lebih ironis, Gus Dur juga telah dijatuhkan karena dianggap tidak patuh pada MPR karena hendak mengangkat Kapolrinya sendiri. Kewenangan yang menjadi ranah dari kekuasaan eksekutif dan saat itu hendak dicampuri oleh ranah legislatif. Anomali dalam berdemokrasi inilah yang perlu dikoreksi secara total. Kami pihak keluarga Gus Dur tidak pernah menyimpan dendam terhadap siapapun yang terlibat dalam pelengseran Gus Dur dari kursi kepresidenan. Namun keluarga Gus Dur berpendapat penting bagi negara untuk meluruskan sejarah agar seluruh bangsa bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kudeta terhadap Gus Dur
merupakan peristiwa politik pertama ketika presiden yang terpilih secara demokratis dijatuhkan di tengah jalan. Pencabutan TAP MPR tersebut bisa menjadi batu pengingat agar peristiwa yang menimpa Gus Dur tidak terulang kembali. Kami berharap bisa menjadi cermin paling jernih bagi pendewasaan demokrasi di Indonesia agar tidak dipermainkan oleh tangan-tangan kotor. Momentum pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 ini juga harus dimanfaatkan untuk mendesakkan berlakunya demokrasi yang esensial di negara ini, bukan demokrasi prosedural yang rentan direkayasa. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak-pihak yang dapat dengan bebas melakukan rekayasa politik untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah ataupun mengakali demokrasi untuk kepentingan diri dan kelompoknya semata. Apa yang terjadi pada Gus Dur tidak boleh berlangsung lagi di negara ini. Karena itu, kami memandang dua langkah yang konkret yang bisa diupayakan setelah pencabutan TAP MPR nomor 2/MPR/2001. Pertama, nama Gus Dur segera direhabilitasi dengan mengembalikan nama baik, martabat dan hak-haknya sebagai mantan presiden. Kedua, segala bentuk publikasi, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang menyangkut pautkan penurunan Gus Dur dengan TAP MPR nomor 2/MPR/2001 mesti ditarik untuk direvisi. Kami memahami bahwa apa yang kami sampaikan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kami memahami realita politik di negara ini di mana banyak elit politik merasa lebih mudah untuk mengabaikan nilai etika moral agar bisa terus berkuasa. Sikap tanpa kompromi seperti yang dituduhkan Gus Dur pada akhirnya membuat Gus Dur tersungkur dari kekuasaan. Namun, kehilangan kekuasaan ternyata tidak membuat Gus Dur kehilangan cinta dari masyarakat. Kemanapun kami pergi, banyak orang masih berkata baik tentang Gus Dur dan mengenang, bahkan merindukan Gus Dur, sehingga makamnya sampai hari ini tidak pernah sepi dari peziarah. Sebagian bahkan mempercayai bahwa Gus Dur adalah seorang wali karena banyak ucapan dan tindakan terbukti sampai sekarang. Hari ini kita bahkan menyaksikan tangan Tuhan bekerja dalam keajaiban yang lain, karena negara pada akhirnya melakukan langkah formal untuk memulihkan nama baik Gus Dur. Satu pelajaran yang bisa dipetik dari semua ini adalah kita harus selalu percaya ketika kita memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, keadilan akan datang walaupun mungkin jalannya sangat lamban. Aturan yang sama berlaku ketika kita melanggar aturan dan mengorbankan rakyat untuk kepentingan sendiri. Ini penting untuk kita ingat sebagai pedoman dalam bersikap ketika memimpin bangsa ini. Berjuanglah selalu
untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa dan negaramu. Semoga proses rekonsiliasi ini bisa menjadi obor penerang bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Akhirnya, izinkan saya untuk menutup sambutan ini dengan mengutip Nelson Mandela yang mengatakan, rekonsiliasi tidak berarti melupakan atau mencoba mengukur rasa sakit akibat konflik. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama keluarga Gus Dur, Cinta Nuriyah Wahid. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.